Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Manaulisda Fitri TB, NIM 22181005. Nah, di sini saya akan mempresentasikan regresi data panel dengan EViews. Sebelumnya, kita kenali dulu apa itu data panel. Data panel adalah gabungan dari data time series dan cross section, di mana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Di sini kita lihat sebagai contoh kasus. Seorang peneliti ingin menganalisis pengaruh harga saham dan nilai aktual kapital terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Peneliti meneliti pada 4 perusahaan semen di Indonesia, yakni Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tiga Roda, dan Semen Bosowa dari tahun 1997 sampai 2016. Ini datanya tersedia di Excel. Catatannya, data ini hanya fiktif, hanya untuk contoh keperluan pelatihan. Nah, kita lanjut dengan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu sejauh mana pengaruh harga saham terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Yang kedua, sejauh mana pengaruh nilai aktual kapital terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Yang ketiga, sejauh mana pengaruh harga saham dan nilai aktual kapital secara bersama-sama terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Nah, selanjutnya kita lihat dari hipotesis. Hipotesis yang pertama, H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. HA terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Hipotesis yang kedua, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai aktual kapital terhadap nilai aktual kapital pada industri semen di Indonesia. HA terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai aktual kapital terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Yang ketiga, hipotesisnya H0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham dan nilai aktual kapital secara bersama-sama terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. HA terdapat pengaruh yang signifikan antara harga saham dan nilai investasi secara bersama-sama terhadap nilai investasi pada industri semen di Indonesia. Berikutnya, kita lihat dari kriteria pengujian. Hipotesis 1 dan 2, H0 diterima jika T hitung kecil dari T tabel, dengan probabilitasnya besar dari 0,05. HA diterima jika T hitungnya besar dengan T tabel, dengan probabilitasnya kecil dari 0,05. Hipotesis yang ketiga, H0 diterima jika F hitung kecil dari F tabel, dengan probabilitasnya besar dari 0,05. HA diterima jika F hitungnya besar dengan F tabel pada probabilitasnya kecil dari 0,05. Terlebih dahulu, susun data di Excel berurut sesuai dengan nama perusahaan. Ini nama perusahaan, tahun seperti yang berikut ini. Nah, selanjutnya langkah berikutnya kita buka EViews. Kita buka EViews. Nah, kita buka EViews. Di sini saya menggunakan EViews 9. Nah, kita buka EViews, work file. Di sini tampil jendela work file structure type. Nah, di sini kita pilih balance panel karena kita akan mengolah data panel. Nah, untuk untuk frekuensinya tetap anual, dan untuk awal tahunnya gitu tadi kita ambil dari tahun 1997 dan tahun akhirnya yaitu 2016. Karena kita menggunakan 4 variabel, maka di sini peneliti kita isi dengan 4. Untuk number of cross section kita isi angka 4. Kemudian klik OK. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita masukkan data tadi. Kita pilih quick, kita empty group. Nah, kemudian kita kopikan data yang dari Excel tadi. Ya, catatan sekali lagi ya, data ini hanya fiktif, hanya untuk contoh dan untuk keperluan pelatihan. Nah, kita kontrol C, dan kita masukkan ke dalam EViews. Nah, ini kontrol V. Nah, kemudian kita name, kita OK. Nah, selanjutnya, kita lanjut untuk melakukan estimasi. Kita klik quick estimation equation, kita masukkan persamaannya HS spasi C spasi investasi spasi C spasi HS spasi NAK. Kemudian klik OK. Nah, maka
hasil tampilan regresinya adalah ini. Hasil regresi panel ini belum bisa diinterpretasikan dan dimaknai karena belum dilakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Model regresi baru bisa diinterpretasikan dan dimaknai jika telah melakukan uji pemilihan model dan uji asumsi klasik. Nah, selanjutnya kita melakukan uji pemilihan model. Nah, untuk uji pemilihan model ini ada 3 uji tes. Yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel. Yang pertama yaitu common effect, yang kedua fixed effect, yang ketiga random effect. Untuk memilih masing-masing uji tersebut ada 3 metode yang digunakan. Metode tersebut adalah Chow test. Uji ini dilakukan untuk memilih uji common effect atau fixed effect. Yang kedua Hausman test. Uji ini dilakukan untuk memilih uji fixed effect atau random effect. Nah, kita mulai saja untuk melakukan uji Chow. Kita klik Quick Estimate Equation. Nah, kita masukkan persamaannya. Itu investasi, spasi C, spasi HS, spasi NAK. Kemudian kita pilih panel option. Di panel option ini, di sini kita isi fixed. Setelah itu, klik OK. Nah, tidak sampai di sini, kita lakukan kita klik view, kita pilih fixed, kita klik di sini random fixed effect. Nah, maka dari tabel ini, perhatikan nilai probabilitas untuk cross section F. Nah, ini probabilitas cross section F. Jika nilainya besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah cross section effect. Tetapi jika kecil dari 0,05, maka model efek sebesar 0,0092 yang nilainya kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model FE lebih tepat dibandingkan dengan model cross section effect. Nah, selanjutnya kita lakukan uji Hausman. Untuk melakukan uji Hausman, itu kita klik Quick Estimate Equation. Kita masukkan persamaannya. Investasi, spasi C, spasi HS, spasi NAK. Kemudian kita pilih panel option. Nah, di sini kita pilih random. Kemudian klik OK. Setelah itu klik view. Setelah klik view, kita ambil fixed random effect dan kemudian kita pilih correlated random effect Hausman test. Nah, ini dia bentuk uji Hausman. Nah, dari sini dapat kita lihat, perhatikan nilai probabilitasnya. Untuk cross section effect, F, jika nilainya besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah random effect. Tetapi jika kecil dari 0,05, maka model yang terpilih adalah fixed effect. Pada tabel yang paling atas ini, pada tabel ini, lihat di kursor, terlihat bahwa nilai probabilitas cross section random sebesar 0,2069 yang nilainya besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model random effect lebih tepat dibandingkan dengan model fixed effect. Next. Nah, karena model regresi panel ini berbentuk random effect,
maka uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan. Namun, jika model regresi panel berbentuk fixed effect, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik. Oleh karena model ini berbentuk random effect, maka kita kembali klik estimate equation. Ini kita simpan dulu. Kembali kita klik quick estimate equation. Kemudian kita masukkan lagi persamaannya. Investasi spasi C spasi HS spasi NAK. Kemudian kita klik panel option, kita pilih random, klik OK. Nah, hasil regresinya kita interpretasikan. Nah, sebelumnya kita di sini kita lihat R-square-nya ini, R-square-nya. R-square-nya itu terdapat sebesar 0,677. Artinya, sumbangan variabel HS dan NAK terhadap variabel terikat investasi sebesar 67,7%, sedangkan sisanya sebesar 32,3% disumbangkan oleh variabel lain yang tidak diasumsikan dan yang tidak dimasukkan dalam model. Kita lihat nilai F hitungnya, nilai statistiknya yaitu sebesar 80,76 atau probabilitasnya yaitu sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas F00 artinya kecil dari 0,05, maka dapat diartikan bahwa variabel AS dan NAK secara bersama-sama dapat menjelaskan nilai variabel terikat. Persamaan regresinya yang terbentuk yaitu ini, investasi. Dari sini nilai konstannya itu minus 50,72425. Kemudian ditambah 0,189299. Kemudian ditambah dengan NAK-nya 0,210222. Artinya nilai HS dan NAK 0 tidak ada. Maka nilai Y sebesar min 50,72425 satuan. Koefisien estimasi. Koefisien estimasi HS terhadap investasi sebesar 0,189299. Artinya apabila HS naik sebesar 1 satuan, maka nilai investasi akan naik sebesar 0,18922 satuan. Variabel HS berpengaruh signifikan terhadap variabel investasi. Hal ini terlihat dari probabilitasnya yaitu 0 kecil dari 0,05. Koefisien estimasi NAK terhadap investasi sebesar 0,210222. Artinya apabila nilai NAK naik sebesar 1 satuan, maka nilai investasi akan meningkat sebesar 0,21022 satuan. Variabel NAK berpengaruh signifikan terhadap variabel investasi. Hal ini terlihat dari nilai probabilitasnya yaitu 0,00, artinya kecil dari 0,05. Baik, itulah hasil dari interpretasi persamaan regresi. Saya akhiri, terima kasih. Semoga ini dapat membantu kawan-kawan dalam pengolahan data panel. Dan semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.